jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kari akan membahas mengenai soal latihan ya bab protista atau aga atau ganggang. Nah, materi ini ada di pelajaran biologi SMA kelas 10 semester 1. Oke, mari kita simak. Soal yang pertama, anggota protista yang bersifat uniseluler berbeda dengan eubakteria dan archaebacteria, terutama karena protista ini bersifat apa? Di mana eubakteria dan archaebacteria ini bersifat prokariot ya, belum memiliki membran inti, sedangkan protista ini sudah memiliki membran inti. Jadi, jawabannya adalah B, yaitu eukariot atau eukariotik. Lanjut. Nomor 2, berikut ini adalah beberapa ciri makhluk hidup. Yang ke-1 ada prokariot, 2 eukariot, 3 uniseluler, 4 multiseluler, dan 5 memiliki beberapa jaringan. Pertanyaannya, yang merupakan ciri protista adalah, nah protista ini tadi ya ada eukariot ya, berarti yang ini 2, kemudian protista ini ada yang uniseluler ya bersel tunggal, kemudian ada yang multiseluler bersel banyak. Jadi jawabannya yaitu kita cari 2, 3, 4. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 3. Flagelium atau flagella memiliki sebutan lain yakni, nah flagel ini di mana ini? Alat gerak ya, alat gerak, dimana alat gerak ini menggunakan bulu cambuk ya, bukan rambut cambuk. Kalau ini flagellata sama saja, serat bulu bukan, serabut bulu bukan, tetapi bulu cambuk ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian lanjut nomor 4, protista yang memiliki kemiripan dengan hewan ya, dengan hewan dinamakan karena protista itu ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan ya. Nah, di mana yang mirip hewan ini disebut dengan protozoa. Nah, jawabannya adalah B. Nomor 5, nah di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam ganggang hijau ialah atau adalah, nah ganggang hijau ya, di mana Chlorococcum ini termasuk ke dalam ganggang hijau. Spirogyra betul, ganggang hijau juga. Ulva sp atau ulva spesies, ulva lactula termasuk ganggang hijau juga. Corella juga termasuk ke dalam ganggang hijau. Nah, di mana yang tidak tergolong itu yaitu Ciliata. Nah, Ciliata ini bukan merupakan golongan ganggang hijau, tetapi ini alat gerak ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6, Spirogyra berhabitat di tempat yang, nah di mana Spirogyra ini dapat hidup di tempat yang A, memiliki kandungan tanah humus, bukan. Ini air payawit di laut ya, di sekitar laut, di muara-muara biasanya, asin juga bukan, batang pepohonan apalagi. Jadi Spirogyra ini berhabitat di tempat yang berair tawar. Jawabannya adalah B. Nomor 7, di bawah ini yang bukan tergolong contoh dari ganggang coklat ialah, nah di mana ganggang coklat ya tadi ini ada uva di sini, ada uva. Nah, Macrocystis ini merupakan ganggang coklat. Turbinaria juga sama, Sargassum sama, Focus sp atau Focus species juga sama, ini merupakan ganggang coklat. Nah, ulva ini bukan merupakan ganggang coklat tetapi ganggang hijau. Jadi jawabannya adalah D, ulva. Nomor 8, Rhizopoda yang menyebabkan penyakit disentri adalah, nah Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu ya, jadi seperti amuba. Nah, kita lihat Balanthedium coli ini bukan, Amuba proteus bukan, Paramecium bukan, Trypanosoma bukan. Nah, ini adalah jawabannya adalah A, Entamoeba histolytica. Jadi yang menyebabkan penyakit disentri adalah A, Entamoeba histolytica. Nomor 9, protozoa yang bergerak dengan
Rhizopodia ya, atau kaki semu digolongkan ke dalam kelas apa? A. Rhizopoda, B. Ciliata, Flagel, Matigospora atau Sporozoa. Ciliata ini merupakan rambut getar atau bulu getar ya, ini bukan. Flagellata ini bulu cambuk. Matigospora bukan, Sporozoa bukan. Jadi jawabannya adalah Rhizopoda. Jadi Rhizopodia ini kaki semu, nah digolongkan ke dalam golongan Rhizopoda. Lanjut ke nomor 10, alat gerak berupa rambut getar terdapat pada apa? Nah, rambut getar ini tadi ya, kalau ini kaki semu bukan, ini bulu cambuk, kaki semu bukan, Sporozoa ini tidak memiliki ya. Jadi jawabannya adalah C atau Ciliata. Lanjut ke nomor 11, contoh Ciliata yang hidup parasit, di mana parasit ini merugikan ya, minus atau merugikan organisme lain. Nah, apa contohnya? Paramecium bukan, Genium bukan, Stenor bukan, Vorticella bukan. Nah, jadi contoh Ciliata yang hidup parasit itu adalah Balantidium coli. Jawabannya adalah B. Nomor 12, pernyataan berikut yang benar mengenai paramecium adalah paramecium ini bergerak dengan rambut getar ya. A. Hidup parasit di dalam tubuh hewan, B. Habitat di laut, C. Tubuh memiliki cangkang, D. Bergerak dengan flagel, E. Melakukan reproduksi secara konjugasi. Nah, ini bukan. Habitat di laut bukan, tubuh memiliki cangkang tidak memiliki cangkang, bergerak dengan flagel bukan karena bergerak dengan Ciliata ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Melakukan reproduksi secara konjugasi atau secara seksual gitu. Jadi jawabannya E. Nomor 13, pada sebuah kolam yang ditumbuhi oleh ganggang, di sekelilingnya terdapat gelembung yang menempel pada dinding kolam. Gelembung ya. Gelembung-gelembung tersebut berisi zat gas. Gas tersebut adalah apa? A. Karbon monoksida, nitrogen, amonia, karbon dioksida atau oksigen. Nah, jawabannya adalah E, di mana ya ganggang atau alga ini sebagai penghasil oksigen ya. Contohnya itu ada zooplankton atau fitoplankton, di mana fitoplankton ini contohnya itu dapat berfotosintesis menggunakan pigmen klorofilnya, nah dan menghasilkan zat gas yaitu yang dinamakan dengan oksigen. Lanjut ke nomor 14, berikut ini adalah jenis protista yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan uniseluler adalah fungi bukan, fungi ini jamur, alga ya ini protista juga alga itu. Zooplankton ini bukan, Dinoflagellata bukan. Nah, fitoplankton ini benar. Kenapa fitoplankton? Nah, memiliki kemiripan dengan tumbuhan uniseluler, di mana tumbuhan ini dapat melakukan fotosintesis ya, fotosintesis. Jadi dapat berfotosintesis, mengolah makannya sendiri dengan menggunakan klorofil, di mana fitoplankton ini mempunyai pigmen klorofil, jadi bersifat autotrop, jadi mirip seperti tumbuhan. Jadi jawabannya adalah E, fitoplankton. Nomor 15 ya maksudnya. Warna merah pada alga disebabkan oleh adanya, nah di sini ada warna merah ya. Ada beberapa pigmen ya dalam alga itu, ada merah, kemudian coklat, ada hijau. Nah, merah ini disebut apa? Nah, kita cari di sini jika vicocyanin biru, klorofil hijau, vicocyantin coklat, vicoeritrin merah, karoten emas, dan xanthophyll kuning. Nah, jadi warna merah ini adalah vicoeritrin. Jadi jawabannya adalah C, pigmen vicoeritrin. Lanjut ke nomor 16, spirulina tergolong ke dalam kelompok alga. Nah, spirulina ini merupakan kelompok alga hijau ya, jadi atau chlorophyta. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 17, salah satu ciri bahwa suatu protista dianggap menyerupai tumbuhan adalah nih apa nih? Jadi A, memiliki dinding sel, tidak memiliki membran sel, bukan juga tidak memiliki alat gerak. Ada beberapa memiliki alat gerak. Kemudian memiliki pigmen klorofil, betul, multiseluler, ada juga yang uniseluler juga ya.
Jadi jawabannya adalah D. Jadi yang mirip menyerupai tumbuhan itu memiliki pigmen klorofil. Kemudian nomor 18, korela tergolong ke dalam kelompok. Nah, di sini seperti tadi ya, di mana filum, ada beberapa filum di dalam alga ya atau ganggang. Jadi yang pertama itu ada Chlorophyta yaitu ganggang hijau, Phaeophyta ganggang coklat, Rhodophyta ganggang merah, Basilorophyta atau diatom, kemudian Dinoflagellata itu ganggang api, kemudian Chrysophyta itu ganggang keemasan. Nah, di mana korela ini termasuk ke dalam apa ganggang hijau ya? Jadi jawabannya adalah Chlorophyta. Jawabannya adalah E. Nomor 19, salah satu ciri ganggang hijau yang membedakan dengan ganggang yang lain ya. Ciri ganggang hijau nih kita garis bawahi yang membedakan dengan ganggang yang lain tuh apa gitu. A. Mampu berfotosintesis ya, mungkin bisa. Kemudian berkembang biak dengan konjugasi, ini bukan. Memiliki pigmen dominan berupa klorofil, memiliki flavonoid untuk menyimpan amilum, ini bukan. Nah, jadi yang membedakannya itu apa? Kalau berfotosintesis itu bersifat autotrof atau heterotrof ya, untuk memperoleh makanan, tetapi yang lebih membedakannya itu ini pigmennya, pigmen yang dominannya berupa klorofil atau zat hijau, zat klorofilnya tersebut gitu. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian pigmen dominan nomor 20 dari ganggang coklat adalah nih, pigmen ganggang coklat adalah, nah kita lihat di sini. Kalau vicocyanin biru, klorofil hijau, vicoxanthin coklat, vicoerythrin merah, karoten keemasan, dan xanthophyll kuning. Nah, coklat itu yaitu vicoxanthin. Jadi jawabannya adalah C. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini mengenai soal latihan protista ya untuk pelajaran biologi SMA kelas 10 semester 1. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tonton video yang lainnya. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.